Oke bosku, selamat sore, selamat ketemu kembali di Golden Moment Live. Bagaimana bosku hari ini? Dari pagi sampai siang sampai sore, profit ya? Profit dong, asal kita mau belajar pasti profit teman-teman. Ya, dari beberapa teman-teman saya yang melakukan trading, ya komunitas lah ya. Komunitas trading yang sering chat saya ataupun sering komentar di Telegram maupun di YouTube, sering saya memberi saran teman-teman. Ini bukan berarti saya lebih jago dari kalian ya, bukan berarti saya mau menggurui kalian, bukan. Tapi saya memberi saran itu sesuai dengan yang saya alami sendiri teman-teman. Kalau kita trading, misalnya modal kita 1 juta ya, misalnya 1 juta ya, terserah sih kalian mau modal berapapun terserah, yang penting minimal itu 140.000 ya, minimal 140.000. Dan di sini saya contohkan sebagai ya, kemampuan setiap orang kan berbeda-beda teman-teman, dan tujuan trading setiap orang kan berbeda-beda ya. Ada yang sekedar belajar, ada yang sekedar iseng-iseng, ada yang justru memang di situ sebagai mata pencaharian ataupun sebagai pekerjaan dia teman-teman, kan begitu ya. Nah misalnya saldonya cuma 1 juta nih, tradinglah secara aman teman-teman. Maksudnya secara aman tuh bagaimana? Tradinglah secara aman dan targetkan profit itu antara 1-10% dari modal teman-teman ya. Oke, 1-10% dari modal. Maksudnya begini, ketika marketnya bagus ya, enggak agresif, analisanya tepat semua, nah kita bisa ambil profit ya 3-10% lah ya, seperti itu. Itu artinya kita bisa ambil 100.000 ya, seperti itu amannya teman-teman. Maksudnya aman tuh bagaimana? Aman secara psikologis dan secara mental teman-teman ya. Oke, misalnya nih modal kita 1 juta, satu hari kita ambil profit 100.000 aja. 100.000 dikali 30 hari sama dengan udah 3 juta teman-teman ya. Modal 1 juta, dalam 1 bulan udah profit 3 juta. Nah seperti itu aja terus teman-teman. Kalau misalnya kalian sudah terbiasa, saya yakin teman-teman, modal kalian akan cepat bertambah, saldo kalian akan cepat bertambah. Nah ketika saldo kalian sudah bertambah di atas 10 juta, nah itu kalian tinggal santai-santai lah ya, trading santai. Bisa 1 hari 100.000, 200.000, itu sudah ya, kalau menurut saya sendiri sih udah aman lah teman-teman. Santai lah untuk mencari uang 100.000 kalau saldonya udah 10 juta di atas ya. Santai benar, saya nggak bohong ya teman-teman, karena saya mengalaminya. Contoh saja saat ini teman-teman ya, ketika saldo saya masih 4 jutaan waktu itu ya, 4 jutaan, profit saya paling 100.000, 50.000 ya dalam satu sesi trading teman-teman. Dan saya gencar satu hari tradingnya 3 kali ya, dalam setiap satu sesi trading ya profit antara 50.000 sampai 100.000 ya, dalam satu hari kan dikali 3 ya. Yang penting intinya profit aja teman-teman. Kalau udah sehari 100.000 itu udah lumayan ya. Akhirnya sekarang sudah bisa 12 juta teman-teman. 12 juta ini angka yang menurut saya sudah lumayan teman-teman, sudah aman lah kalau menurut saya sendiri ya. Ya kurang tahu kalau menurut kalian ya, mungkin berbeda karena setiap orang kan pandangannya berbeda-beda teman-teman. Ada yang trading memang untuk mencari penghasilan yang besar, ada ya, teman saya ada di Kalimantan Timur kalau nggak salah teman-teman. Memang dia trading itu untuk mencari penghasilan teman-teman. Modalnya memang udah ya cukup banyak lah ya. Kalau untuk membeli mobil juga udah bisa teman-teman. Ya itulah kalau mereka memiliki finansial yang bagus teman-teman, finansial yang kuat, modal berapapun ya bisa teman-teman. Di sini yang penting teman-teman harus memahami dulu bahwa trading binary option itu kita bisa mendapatkan keuntungan secara cepat
Dan ketika kita salah analisa, kita bisa rugi secara cepat juga teman-teman. Harus diingat itu. Makanya kalau kita trading kita harus waspada teman-teman ya. Jangan gerusa-gerusu, jangan sembarangan, ya kan gitu. Oleh karena itu teman-teman, di sini di setiap video yang saya upload ketika saya trading, saya sambil menjelaskan kepada kalian supaya kalian bisa menyimak, bisa ikut belajar, dan juga bisa ikut praktek teman-teman, kan seperti itu teman-teman ya. Dan supaya apa yang saya ajarkan, bukan yang saya ajarkan, yang saya katakan itu berguna untuk kalian gitu loh teman-teman ya kan gitu. Jadi harus teman-teman sadari dulu bahwa di dunia trading itu memiliki resiko yang 100% teman-teman. Artinya apa? Ya profit 100%, loss juga 100%. Itu teman-teman, itu harus kita pahami supaya kita lebih berhati-hati. Oke? Tidak usah panjang lebar lagi teman-teman, kita langsung buka nilai investasinya. Oke ya, 155.000 lagi ya. 155.000, 1 2 3. Oke, 155.000 ya targetnya. Kalau saya sih cukup 1 kali open posisi, yang penting profit teman-teman. Jadi saya mengajarkan kepada kalian 1 kali open posisi yang penting profit itu jauh lebih indah daripada harus kompensasi teman-teman. Kalau kompensasi itu waduh, jantungnya memang berdebar teman-teman ya. Oke, strategi yang saya gunakan di sini seperti biasa teman-teman, menggunakan indikator Bollinger Band periode 20 dan indikator fraktal periode 5. Jadi indikator fraktal ini yang di bawah ini, segitiga di bawah ini, kalau dia berada di bawah berarti mengindikasikan atau memberi sinyal candle berikutnya akan naik. Maka kita harus prediksi untuk melakukan open posisi naik juga teman-teman ya. Dan ketika ada indikator fraktal misalnya di atas seperti ini, nah itu kan memberi sinyal bahwa candle berikutnya akan turun teman-teman. Nih, ini kan turun, dia turun, maka kita juga harus menganalisa untuk melakukan open posisi turun. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi nah di yang ini ini terlalu cepat pergerakan tangan. Nah ini kan trennya lagi naik nih teman-teman, ada 2 candle ya, 3 candle sedang terbentuk, candle hijau semua. Dan di sini dia sudah menyentuh di garis resisten, alias di garis titik tertingginya di Bollinger Band ini teman-teman. Jadi kita tinggal menunggu aja, terbentuk candle merah dan menunggu di sini ada fraktal, dan kemudian kita open posisi turun teman-teman ya. Ini belum terbentuk fraktal teman-teman, jadi kita belum open posisi turun ya. Harus sabar-sabar lah, jangan terburu-buru. Nanti kalau kita terburu-buru malah nanti kompensasi lagi ya. Ya bisa sih kita kompensasi, tapi lebih baik kita open posisi selalu profitnya gitu teman-teman ya. Oke, sudah terbentuk 1 candle merah. Coba kita analisa lagi naik ya, dia tembus banget. Nah, oke, membentuk ekor di atas, dua-duanya membentuk ekor di atas nih teman-teman. Ini ekor, nah, artinya dia mau naik, terjadi penolakan teman-teman ya. Jadi ini sudah mulai mau turun nih. Nah, gitu ya. Sudah mulai mau turun nih. Oke. Nah, ekor panjang di atas, kita seret. Open posisi turun. Udah mulai mau turun nih teman-teman. Semoga aja bener ya. Nah, gitu loh. Ini kalau misalnya ini candlenya turun, berarti ini adalah candle pertama yang membentuk candle merah teman-teman. Semoga aja sih langsung profit ya. Oke kan, udah mulai turun dia. Nanti di situ dia akan membentuk
indikator fraktal teman-teman. Dan ketika sudah terbentuk indikator fraktal di sini, artinya segitiga di atas di sini, kemungkinan dia akan masih turun terus teman-teman. Jadi kita bisa open posisi turun lagi. Seperti itu ya bosku. Nah. Ayo 8 detik lagi. 6 5 4 3 2 1 kosong, profit. Tuh kita open posisi turun lagi teman-teman. Oke. Waduh, malah naik lagi ya. Oke. Turun lagi tuh. Mantap ya. Ini teman-teman, benar ya analisanya, dia membentuk fraktal di sini. Jadi candle selanjutnya dia akan turun teman-teman. Seperti inilah cara saya membuat analisa secara sederhana teman-teman. Bagi pemula pun sangat-sangat mudah untuk dimengerti teman-teman ya. Jadi kalian kalau nonton usahakan ya pakai headset, dengar apa yang saya bicarakan teman-teman. Karena saya sambil open posisi sambil menjelaskan teman-teman ya. Sebelum saya open posisi saya jelaskan terlebih dahulu supaya teman-teman langsung ngeh gitu loh, langsung paham gitu. Ini profit nih. Profit dong. Tuh. Profit lagi 2 kali bosku. Nah, kalau sudah di sini bagaimana teman-teman? Ini kita jangan open posisi dulu. Kalau sedang berada di area tengah ini kita jangan open posisi dulu. Kita harus tunggu candlenya ini berakhir. Kalau misalnya candlenya ini tembus ke bawah, membentuk candle merah lagi, maka kita open posisi turun lagi teman-teman. Tapi kalau misalnya candlenya tidak tembus ke bawah alias membentuk candle hijau, berarti dia akan membentuk pemantulan. Seperti itu ya analisanya teman-teman. Nah, ini tembus berarti dia masih melakukan penerusan teman-teman. Kalau dia tembus, oke, kita perhatikan dulu. Oke, tuh tembus ya. Ini saya nggak akan open posisi lagi, cuman saya akan membuktikannya aja teman-teman. Tuh dia tembus, berarti dia masih turun lagi. Nih turun lagi dia. Tuh ini teman-teman, tembus, turun lagi dia. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita mau trading memang segala sesuatunya bisa dipelajari teman-teman. Asal kita fokus, kita konsisten, pasti ya kita pasti bisa lah kalau mau belajar. Yang penting tetap jalani prosesnya teman-teman, karena tidak ada yang instan. Segala sesuatu butuh proses, butuh belajar ya kan, seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini trading saya. Tetap semangat, salam cuan, golden moment live.